بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الله يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang ta'in ala kulli nafsin bima kasabat al-mujazi laha bima 'amilat al-muhsi 'alayha ma qaddamat wa akharat. Ashhadu an la ilaha illallah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur وأشهد أن محمد رسول الله أخرج الناس من الظلمات إلى النور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع صدق الله وصدق رسوله. Hadirin jamaah sekalian, sama-sama kita hormati para pengurus daripada masjid yang biasa sesepuh dan tokoh masyarakat, semua yang hadir pada malam hari ini, yang insyaallah di malam hari ini kita semua selalu dalam keberkahan, lindungan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, sehat walafiat. Terlebih lagi pada saat seperti ini nikmat kesempatan, karena banyak dari tempat-tempat majlis yang tidak buka. Di sini alhamdulillah masih buka. Berarti kita masih dikasih kesempatan sama Allah untuk thalabul ilmi, untuk sholat jamaah. Insyaallah apa yang kita lakukan di malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam beriring salam kita sanjungkan ke hadirat junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yaumul qiyamah nanti kita semuanya diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, mengawali bacaan kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita awali dengan baca suratul Fatihah. Kita niatkan yang pertama untuk orang tua kita, guru-guru kita, atau siapa saja orang yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita. Kalau masih ada, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah kasih kesehatan, Allah kasih keberkahan dalam hidupnya,
Allah mudahkan segala urusannya. Jika sudah tiada, semoga Allah jadikan gurunya Allah dari jannah. Dan juga kita mohon kepada Allah agar kita semuanya selalu dalam kesehatan perlindungan dari Allah SWT, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, anak kita yang pernah belajar, semoga Allah bukakan pintu kecerdasan bagi mereka. Dijadikan niat ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadirin jamaah sekalian, pada beberapa pekan yang lalu kita telah membahas tentang fadilah daripada sholat tahajud. Kita ulangi sedikit. Jadi ada beberapa fadilah daripada ibadah sholat tahajud. Di antaranya khamsatun fid dunya wa arba'atun fil akhirah. Keutamaan ada 5 yang akan diturunkan, diberikan oleh Allah saat kita masih di dunia, saat kita masih hidup. Allah berikan. Wa arba'atun fil akhirah, dan yang 4-nya lagi nanti di akhirat ketika kita semuanya sudah meninggal dunia. Al-khamsatu allati fid dunya, 5 yang Allah turunkan ke dunia. Pertama adalah yahfazuhu Allah ta'ala minal afati. Allah akan menjaga orang yang mendawamkan sholat tahajud daripada bencana atau musibah. Ini udah jaminan Allah nih. Beberapa pekan yang lalu saya sudah ceritain waktu saya masih zaman kuliah dulu, ya, situ Gintung jebol. Yang selamat nggak kena air, bahkan teras masjidnya pun nggak tersentuh. Itu orang tersebut lagi menjalankan ibadah sholat tahajud, ternyata kakek-kakek dijaga daripada musibah dan bencana. Yang kedua, Allah tampakkan bagi orang yang mendawamkan tahajud asalu ta'ati fi wajhihi, bekas daripada ketaatannya itu pada wajahnya. Jadi orang yang mendawamkan sholat tahajud, Allah kasih bekas di wajahnya. Apa? Mungkin enak aja dilihatnya sama orang lain. Karena saya pernah bilang ada orang ganteng, cakep, putih, cuman 4 dilihatnya ada yang ganteng enggak, putih juga enggak. Tapi karena rajin sholat tahajud, mukanya sering kena air itu, ya, akhirnya orang melihatnya adem, enak. Itu yang kedua. Wa yuhibbuhu qulubu ibadiyas sholihin wan nasi ajma'in. Yang ketiga, orang tersebut, ya, orang yang mendawamkan sholat tahajud akan senantiasa dicintai oleh orang-orang soleh, wan nasi ajma'in, dan semua umat manusia disukain. Nggak banyak orang yang benci, nggak banyak musuh, nggak ada musuh bahkan. Nah di sini wa yuhibbu qulubu, mencintainya bukan mencintai karena keduniaan, mencintai dengan sepenuh hatinya. Jadi mencintai karena Allah. Cinta itu kan bukan cuma sekedar orang laki atau orang perempuan. Sahabat bisa dikatakan cinta, kenapa? Karena saking dekatnya. Nah, orang yang mendawamkan daripada sholat tahajud ini dijadikan dirinya dicintai oleh orang-orang soleh, bahkan semua umat manusia, orang kafir sekalipun enaknya. Di dalam buku ini juga dikatakan Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh Raja Yaman waktu itu Raja Yaman bukan muslim, dipanggil Nabi Muhammad ke atas podium, duduk di depannya raja tersebut. Ini raja dalam hati ngomong, ini mah
bukan manusia ini malaikat ini. Orang yang bukan muslim pun, orang kafir pun suka. Dan sukanya, cintanya sepenuh hati. Wa yantiqu lisanuhu bil hikmati, dan senantiasa ucapan-ucapan orang tersebut ya, ucapannya penuh dengan hikmah kesejukan, nggak sembarangan ngomongnya. Waktunya bercanda tahu, waktunya serius tahu. Jadi enggak orang lagi serius bercanda ini. Ini orang yang mendawamkan sholat tahajud, lisannya Allah akan jaga dengan perkataan-perkataan yang penuh hikmah, sejuk omongannya, enggak menyakiti. Wa ya'aluhu hakiman ayyarzuqu fiha, dan orang tersebut akan Allah jadikan sebagai orang yang bijaksana dalam mengambil satu keputusan, dan Allah berikan rezeki berupa pemahaman, jadi gampang memahami sesuatu, terutama untuk anak-anak yang lebih pada belajar. Waktu saya di pondok, saya ingat tidur itu hanya 4 jam. Tidur hanya 4 jam. Makanya anak-anak kita yang ditaruh di pondok beruntung orang tuanya. Kenapa beruntung? Pertama, terhindar daripada pergaulan di luar. Sebandel-bandelnya orang-orang anak-anak di pondok ya, nggak kayak orang di luar. Anak-anak di luar berantem ya paling pukul-pukulan sarung aja. Nah sekarang wal anfa'atul lati fil akhirah, 4 hal, 4 keutamaan yang akan Allah kasihkan seseorang yang mendawamkan tahajud fil akhirah, ketika di akhirat nanti. Yang pertama, yuhsyaru minal qabri abyadul wajhi, dibangkitkan ketika dibangkitkan daripada kubur memiliki abyadul wajhi, wajah yang putih berseri bersinar. Ini orang yang mendawamkan sholat tahajud, mukanya bersih putih. Kenapa? Ya karena selalu didawamkan wudhu juga pasti. Karena kalau mau sholat kan wajib wudhu bersih. Dan orang yang mendawamkan sholat tahajud ya, sudah bisa mendawamkan sholat tahajud, udah pasti sholat fardunya dia akan jaga. Tahajudnya aja dia jaga, apalagi yang. Bahkan di sini dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW mengadakan halaqah bersama sahabat, Nabi Muhammad begini, nanti ketika di yaumil mahsyar, ketika dibangkitkan daripada kubur, dikumpulkan di padang mahsyar, ini umat Islam, terutama yang sholatnya rajin, sholat fardunya rajin, ini ada 3 macam wajahnya. Pertama katanya kan nujum kayak bintang mukanya, sinarnya kayak bintang, bersinar kayak bintang. Kalau malam kita lihat bintang kelap-kelip masih kelihatan ada cahayanya. Sahabat nanya, emang siapa ya Nabi yang mukanya sinarnya kayak bintang, cerah gitu? Mereka adalah orang-orang yang begitu mendengar azan buru-buru wudhu, mau langsung ngambil air wudhu, enggak pikir panjang, entah dulu ya, enggak begitu. Mau ya, zohor ya, enggak begitu kan? Begitu dengar azan langsung ngambil air wudhu, langsung sholat. Kata Nabi, ada lagi yang lebih mantap nih. Mukanya kal qamari, mukanya kayak bulan purnama. Di sini tidak disebutkan kal hilal, kalau hilal separuh doang gitu. Ini kal qamari, bulan purnama, terang. Nanya lagi para sahabat, siapa tuh Nabi yang mukanya kayak gitu, terang? Mereka adalah orang-orang yang sebelum azan udah wudu. Isya jam 7 lewat 10 misalnya, jam 7 dia udah wudhu, karena tahu Isya jam 7 lewat 10. Oh udah mau Isya nih, wudhu dulu dah. Dia wudhunya sebelum azan. Habis itu dia sholat jamaah. Kalau yang tadi yang pertama azan, dia wudhu baru jamaah.
Yang kedua yang kayak bulan apa? Sebelum azan dia wudu, habis wudu dia sholat jamaah. Yang ketiga yang lebih hebat lagi, kasyamsi, kayak matahari mukanya. Orang melihat selok. Sahabat tanya lagi, siapa tuh Nabi yang kayak matahari mukanya nanti? Dan Nabi Muhammad, dia ini orang yang belum azan aja badannya, jasadnya udah ada di masjid. Kalau udah ada di masjid, udah wudu, ya, udah duduk, udah rapi, udah siap. Jadi dia mendengarkan azannya, posisinya udah ada di masjid. Ini nanti mukanya kayak matahari nih, terang benar. Selanjutnya wa yassaru 'alaihi hisab. Selanjutnya orang yang mendawamkan sholat tahajud di akhirat nanti akan dimudahkan atasnya sebuah hisab. Dimudahkan, Allahumma hasibni hisaban. Digampangin. Kenapa digampangin? Tadi sholat tahajudnya dijaga, apalagi fardunya, maka akan digampangin. Setelah Allah gampangkan yang namanya hisabnya, wa yamurru ala surati kal barqil khatif. Orang tersebut akan melewati jembatan sirat yang digambarkan kayak satu rambut dibelah 7. Ini jangan pakai khayalan kita, jangan imajinasi satu rambut dibagi 7, tipis banget, bukan itu. Ya, kenapa kok ibaratnya satu rambut dibagi 7? Saking susahnya ngelewatin yang namanya sirat. Bahkan bukan hanya ketika di dalam kubur, ketika dibawa di atas keranda jenazah, ini kan ghairu sholihah. Kalau jenazahnya ini bukan orang yang soleh, qalat, ini jenazah berkata, ya wailaha aina tadhhabuna biha. Ini jenazah ini ngomong. Apa omongannya? Ya Allah celaka, ya Allah celaka. Mau dibawa kemana jenazah saya ini? Ketakutan, itu baru mau masuk kubur udah teriak kayak gitu. Ya tahu kula syai'in ilal insan, tahu sampai ambil sana sini. Jeritan daripada jenazah tersebut didengar oleh semua makhluk kecuali manusia. Kenapa? Karena sebab kalau manusia mendengar, kabur yang dibawa keranda. Di hadis ini, hadirin sekalian, ini di hadis ini dikatakan jenazahnya berkata. Karena di situ memakai qolat, bukan qolat. Tapi dhamirnya hiya baliknya ke jenazah. Nah, sekarang kita lihat kok jenazah bisa berbicara. Waktu saya diskusi sama kawan saya, Yahya dan Idris, saya dikasih tahu begini, bahwa manusia itu di dalamnya ada 2 ruh. Manusia di dalam tubuhnya itu ada 2 ruh. Yang kita tahu ketika umur 4 bulan ditiupkan ruh kan. Manusia itu proses kejadian manusia yang dari namanya air mani sampai nanti khalqan akhar, bentuk yang lain, maksudnya beda daripada air mani, yaitu bentuk manusia. Jika janin yang ada di perut sang ibu itu sudah berbentuk manusia, itu sudah ada ruhnya. Sudah ada ruhnya. Ruh apa? Ruh hayawannya. Ruh hayawannya ini adalah ruh yang menghidupkan. Ruh yang menghidupkan benda yang mati. Dari tadi kita mati, dari awalnya kita mati, kita ada ruhnya, ruh hayawannya itu menjadikan kita hidup. Nah begitu umur 4 bulan kandungan ditiupkan ruh insaniahnya, yang menjadikan benda yang ada di perut ibu itu manusia. Tapi sebelum 4 bulan sudah ada ruh. Maka ketika nanti kita dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, itu yang dicabut adalah ruh hayawaniahnya yang menjadikan kita hidup. Ruh insan ini masih ada di badan kita. Sering kita lihat orang masuk ke dalam kubur. Ketika masuk ke dalam kubur, ini ada cerita-cerita digali lagi, udah hancur tuh jenazahnya. Emang jenazahnya dipukulin? Ini kan ruhnya yang dimintakan pertanggungjawaban, karena ruh insannya masih ada di dalam jasad. Mari kita akhiri dulu tersebut pada Al-Fatihah
على ما نوينا مولانا به السلف الصالح إلى حضرة النبي الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una wa bifaqqihna wa faqih ahlana wa qarrabna fi dinina. Allahumma qad istawda'naka bima 'allamtanahu fardhu ilayna 'inda hayatina wa la tunsi 'anhu ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan seperti ini rutinitas setiap Senin malam di Masjid Jami Al Ihsan. Bagi para penonton yang ingin hadir, silakan kita sama-sama tholabul ilmi berilmu. Kalau memang tidak ada waktu, bisa nonton YouTube bersama Aziz. Insya Allah dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala.